300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Halo rekan bangsa, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan Lensa Indonesia. Senin 23 Februari 2026 di studio yang sudah hangat dan cukup penuh energi. Saya Juliana Tamala Bilkisti yang akan memandu obrolan seru kita pada siang hari ini dengan tema visualisasi bangsa di era transformasi. Nah, kita sering mendengar jargon bangga berbangsa. Tapi apa sih visualisasinya secara nyata di tahun 2026 ini? Apa hanya sebatas memakai batik di hari Jumat atau ada yang lebih dalam? Nah, rekan-rekan di seluruh Indonesia jangan khawatir karena habis ini akan ada 4 narasumber yang akan bergabung tentunya dengan background keilmuan yang berbeda-beda dan sudut pandang yang berbeda-beda. Ini dia kita sambut ke 4 narasumber hebat kita. Hai semuanya kakak-kakak. Oke, kita perkenalan satu persatu dulu ya. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah seorang ahli budaya. Ini dia Kak Nita. Halo Kak Nita, selamat Halo siang. Kak, selamat Bergabung ya. siang. Baik, narasumber yang kedua ini nggak kalah hebatnya. Beliau sukanya mengeksplor alam Indonesia. Beliau adalah seorang traveler, beliau adalah seorang pecinta alam. Ini dia Kak Dian. Halo, selamat siang Kak Dian. Halo, selamat siang. Baik, narasumber yang ketiga, beliau adalah seorang digital enthusiast. Beliau suka sekali dengan teknologi informasi, ya. Beliau sangat melek digital. Ini dia Kak Ani Ranika. Halo Kak Ani, selamat siang. Halo, selamat siang. Dan narasumber kita yang terakhir, beliau juga nggak kalah hebatnya. Beliau adalah seorang aparatur sipil negara. Beliau adalah seorang pelayan masyarakat. Ini dia Kak Erika. Halo, selamat siang semuanya. Langsung aja, kita mulai dari pondasinya dulu, kita mulai dari akarnya dulu, kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau kita berbicara mengenai visualisasi bangsa, banyak orang itu melihat bahwa Indonesia kok rumit ya, karena beraneka ragam budayanya, beraneka ragam bahasanya, beraneka ragam adatnya. Kalau misalnya kita ngomongin tari tradisional yang ada di Bali, sangat berbeda dengan tari yang ada di Papua, seperti itu. Kalau misalnya melihat kerumitan ini, saya ingin bertanya kepada seorang ahli budaya. Bagaimana nih Kak Nita untuk melihat kerumitan ini sebagai sebuah kebanggaan? Silahkan Kak Nita. Iya, terima kasih Kak Tamala. Menarik nih pembahasan kita kali ini ya. Bagi saya, membayangkan Indonesia itu seperti melihat mosaik. Jadi kalau kita melihat satu keping saja itu kan belum terlihat ya gambar dan bentuknya. Tapi kalau udah dijadikan satu semua kepingan itu, kita akan melihat mahakarya atau masterpiece sama kayak Indonesia. Coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, itu tuh kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, kebanggaan terhadap bangsa itu sendiri itu justru bukan karena kita harus sama, tetapi karena kita bisa duduk di meja yang sama dengan latar belakang yang berbeda tanpa rasa takut berbeda. Nah, itu menurut saya makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya ya. Nah, memasuki tahun 2026 ini, menurut saya visualisasi bangsa seharusnya tidak berhenti sebagai slogan atau tradisi lisan saja, tetapi harus benar-benar terasa dalam cara kita bekerja dan berkolaborasi setiap harinya melalui semangat gotong royong. Gitu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kak Nita. Pemaparannya cukup luar biasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal keberagaman, Indonesia itu kan nggak hanya punya budaya aja ya yang beragam ya. Indonesia itu juga beragam mengenai kekayaan alamnya. Jadi kalau misalnya kita liburan nih, kita mau ke gunung, di Indonesia ada gunung. Kita mau menikmati pemandangan laut juga ada, hutan juga ada di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih ke narasumber kita yang kedua, yaitu seorang traveler, seorang pecinta alam. Ada Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo Kak Tamala. Saya mau tanya nih, bagaimana Kak Dian bisa memvisualisasikan kekayaan alam Indonesia ini? Silakan Kak Dian dijawab. Baik Kak Tamala, menurut saya Indonesia ini pantas dijuluki sebagai surga Katulistiwa. Kenapa? Karena letaknya itu strategis di garis Katulistiwa.
Dan iklimnya itu tropis, sinar mataharinya ada sepanjang tahun, sehingga tanahnya subur dan keanekaragaman hayatinya tinggi. Apalagi di Indonesia ini terbagi menjadi 38 provinsi, yang mana terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan di setiap daerah tuh pasti ada ciri khas masing-masing di tiap daerah, yaitu seperti hewan endemik, tumbuhan endemik, yang tidak ada di belahan dunia lain. Dan rasa cinta tanah air itu justru tumbuh saat kita mensyukuri akan maha pemurahnya Tuhan pada tanah air kita ini. Tapi perlu diingat bahwa cinta tanah air pun tidak cukup. Visualisasinya adalah dengan menjaga kelestariannya. Nah, seperti itu. Itu cukup dari saya, Kak Tamala. Wah, terima kasih ya Kak Dian, pemaparannya cukup luar biasa. Nah, rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, kita tadi sudah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Nita sebagai ahli budaya mengenai visualisasi keanekaragaman budaya. Kemudian dari Kak Dian mengenai visualisasi keanekaragaman alam. Nah, sekarang kita mau bicara tentang masa depan nih di era digital ini di tahun 2026 dan juga tahun-tahun selanjutnya pasti semua itu serba AI dan serba teknologi. Nah, saya mau tanya ke Kak Ani, di mana nih posisi visualisasi bangsa kita di era digital ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tamala untuk kesempatannya. Menurut saya, visualisasi bangsa kita di masa depan itu adalah smart dan kreatif. Kita jangan hanya bangga karena jumlah penduduk kita banyak, tapi kita juga harus bangga karena penduduk kita itu adalah pengguna teknologi yang aktif dan kreatif. Banyak juga anak muda sekarang itu udah canggih-canggih, udah bisa bikin startup yang mendunia. Ada juga animator kita yang terlibat di film-film Hollywood, dan juga ada developer kita yang mulai diperhitungkan di kancah global. Kampanye Bangga Berbangsa itu adalah dengan membuktikan bahwa Made in Indonesia atau Created by Indonesia itu punya kualitas yang jempolan. Digitalisasi itu bukan cuma untuk menghilangkan jati diri aja, tapi justru cara baru untuk menjual kekayaan budaya kita ke level internasional lewat layar ponsel kita. Sekian aja dari saya, Mbak Amal. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak Ani. Luar biasa sekali. Dan ternyata kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki rasa cinta terhadap karya-karya dari anak negeri. Karena ternyata anak negeri itu sudah bisa bersaing di kancah internasional di era industri digital ini. Oke, luar biasa. Tapi menurut saya itu semua butuh sistem yang kuat di belakangnya. Nah, ada Kak Erika nih sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Bagaimana Kakak memvisualisasikan rasa bangga ini dalam sebuah bentuk tindakan nyata? Silakan dijawab Kak Erika. Baik, terima kasih Kak Tamala. Jadi bagi saya, bangga berbangsa itu terlihat dari integritas dan pelayanan. Keindahan alam dan kemajuan digital itu tidak akan berarti jika kita tidak punya etika dan tanggung jawab. Nah, di tempat kerja, wujud bangga berbangsa itu sederhana, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, adil, tanpa pamrih, dan tanpa biaya tambahan. Nah, saat kita menjalankan nilai berakhlak, kita menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir melalui sikap profesional, jujur, dan peduli. Nah, bangsa yang hebat adalah ketika masyarakat merasa aman, dihargai dan dilayani dengan baik. Nah, jadi bangga berbangsa itu bagi saya adalah tentang tanggung jawab dan kontribusi nyata untuk memperbaiki bangsa dari peran kita masing-masing. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tamala. Tepuk tangannya untuk Kak Rika dan juga rekan-rekan narasumber yang lain. Diskusi siang hari ini sangat daging ya, kita bisa belajar bahwa visualisasi bangsa itu bisa berupa pelestarian budaya, kemudian penjagaan alam, inovasi teknologi, hingga pengabdian yang jujur, pengabdian yang tanpa batas. Nah, sebelum kita tutup, saya meminta satu kata kunci dari masing-masing rekan narasumber. Jadi nanti dari narasumber ke-1 sampai narasumber ke-4 langsung bilang aja kata kuncinya apa, yang mewakilkan dari apa yang rekan-rekan tadi jelaskan. Langsung aja nyambung, jadi saya nggak perlu pakai aba-aba ya. Baik, silahkan dari narasumber yang pertama. Persatuan. Lestarikan. Inovasi. Integritas. Dan dari saya adalah aksi nyata. Terima kasih rekan-rekan narasumber sudah membersamai podcast kali ini dan juga rekan-rekan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya Juliana Tamala Bilkisti pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sebelum berakhir saya mau jargon sekali lagi, oke? Siap berbagi inspirasi? Siap, Ya, bangga melayani. melayani. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.